Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات rahimani wa rahimakumullah. Maha suci Allah, maha mulia Allah, maha kaya Allah, maha pengasih dan maha penyayang, maha bijaksana, lagi maha mengetahui, maha adil dan tidak akan pernah menzalimi siapapun. Yang telah mengumpulkan kita di majlis yang kita berharap dan sangat berharap hadir bersama kita malaikat-malaikat Allah untuk mendengarkan majalisul ilm, karena di antara malaikat-malaikat Allah ada yang bertugas untuk itu. Kalau seandainya mereka menemukan sebuah majlis yang di dalamnya dibahas ilmu agama, ilmu din, tanadau, mereka saling memanggil untuk datang sehingga mereka mengerumuni majlis tersebut. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah. Malaikat mengelilingi mereka. Dan senikmat-nikmat teman duduk adalah malaikat. Senikmat-nikmat teman duduk adalah malaikat. Senikmat-nikmat teman bermajlis adalah malaikat. Namun seringkali orang yang hadir pengajian tidak menghadirkan di hatinya kehadiran malaikat. Namun kalau kita bisa merasakan dengan hati, karena Rasul tidak mungkin berdusta. Shalawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Kalau ini majlis ilmu, kalau di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah untuk difahami, dipelajari dan dijadikan acuan hidup, akan hadir di majlis itu para malaikat. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan mereka saling memanggil dan saling bertumpuk sampai ke langit dunia. Lebih banyak daripada kita. Kalau kita hadirkan di majlis ini dengan keimanan kita bahwa kita tidak pernah meragukan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kita hadirkan dengan iman kita, ada malaikat bersama kita dan jumlahnya ramai. Ada aura tersendiri di majlis. Yang akan membuat kita menjaga adab-adab kita di majlis. Sudah matikan handphone belum? Sudah? Sudah matikan handphone? Belum, matikan dulu. Supaya antum tidak mengganggu malaikat mendengar.
Minimal silent. Kalau kita menatap ke langit, keluar dari masjid ini, kita menatap ke langit. Yang nampak apa? Awan. Hanya awan yang nampak. Orang kafir juga nampak awan di situ. Apa yang membedakan pandangan antum dengan pandangan orang kafir? Kita harus melihat di langit itu banyak sekali malaikat. Karena Nabi SAW mengatakan, Atatis sama wa huqqa laha an ta'id. Langit itu meriah dan sangat pantas bagi langit untuk meriah. Tidak ada tempat kosong untuk 4 jari. Melainkan di sana ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Namun karena kita melihatnya pakai mata yang ada di kepala, tidak dikoneksikan dengan mata yang ada di dalam dada, tidak nampak malaikat itu. Ini ilmu tingkat tinggi. Yang belum paham jangan coba-coba masuk. Ilmu menerawang dengan keimanan dengan cara yang hak. Karena sesuai dengan hadis Nabi, tidak dikarang-karang. Beda kalau ilmu terawangnya dikarang-karang. Seperti kejadian di Pekanbaru. Setelah dia menerawang katanya, tadi malam hadir Nyi Roro Kidul di sini. Setelah diterawang hadir rohnya Imam Syafi'i. Bahkan hadir rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu penerawangan yang bersumber dari syaitan. Saking yakinnya mereka roh Nabi datang, mereka berdiri. Lalu mengatakan marhaban, marhaban, marhaba. Selamat datang, selamat datang. Tidak ada dalilnya. Nabi akan mendatangi mereka. Roh Rasulullah SAW akan mendatangi mereka. Namun malaikat di langit itu ada dalil. Mudah-mudahan Allah kirim malaikat yang sangat banyak bersama kita sekarang di majelis ini. Dan kita hadirkan kebersamaan malaikat bersama kita. Malaikat selalu bersama orang-orang yang beriman, menguatkan hati mereka. Dan mengatakan kepada mereka, jangan kalian bersedih. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Jadi kalau ada kegembiraan di hati seorang mukmin, bagian daripada efek kabar gembira dari malaikat. Sebelum nanti di surga, mereka memberikan ucapan yang mirip dengan itu. Di pintu gerbang surga. Semoga kita kita semuanya memasuki pintu gerbang itu tanpa singgah di neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang berhasil dengan izin Rabb-Nya melebihi dunia para malaikat. Sehingga sangat dicintai oleh Allah. Padahal manusia. Mari kita tiru beliau dalam rangka berusaha naik dari alam manusia bergerak ke alamnya malaikat. Secara batin, secara zahir mustahil. Karena kalau kita tidak bergerak naik ke atas, setan akan menarik kita ke bawah. Sehingga turun ke alamnya hewan. Karena manusia berada di pertengahan. Tidaklah mereka malaikat dan tidaklah mereka hewan. Di tengah-tengah. Tergantung dia mau kemana. Mau tinggi, bergabung dengan malaikat. Mau rendah, berarti bergabung dengan hewan. Bahkan lebih rendah daripada hewan. Seperti yang tadi kita bahas di siang hari. Tentukan pilihan, mau naik apa mau turun. Kalau mau turun, lakukan maksiat. Kalau mau naik, lakukan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an,
Dalam ayat yang kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Illa, kecuali ini enggak turun, naik. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh dia tidak turun. Selain mereka turun ke derajat hewan, bahkan lebih parah daripada hewan. Namun kalau orang yang beriman beramal saleh dia derajatnya naik. Bergabung dengan alam malaikat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa bosan, tanpa rasa lelah. Dianya tidak bosan, dianya tidak lelah. Yang lelah itu badannya. Yang lelah itu apa? Badannya yang lelah. Dia tidak lelah. Ini juga ilmu tingkat tinggi. Mudah-mudahan antum bisa sampai ke tingkat itu. Dan kita semua bisa sampai ke tingkat itu. Amin ya rabbal alamin. Apa judul kita hari ini? Lelah dikejar dunia. Enggak ada ustaz orang dikejar dunia. Terbalik ya judulnya ya? Terbalik. Menurut antum judul terbalik enggak? Antum enggak merasa aneh di judul itu? Kayaknya manusia enggak dikejar dunia ustaz. Yang ada dunia mengejar, manusia mengejar dunia. Harusnya judulnya adalah lelah mengejar dunia. Betul? Salah. Meletakkan judul itu pakai ilmu tingkat tinggi. Baik. Setelah kita tadabbur, kita tafakur, kita perhatikan alam semesta ini dan pergerakan yang ada di dalamnya, selalu dunia ini keterbalikan dari apa yang ada di depan mata. Selalu dunia ini sering, tidak semuanya, selalu dunia dan sering dunia ini keterbalikan apa yang ada di depan mata. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita jangan tertipu oleh dunia. Dunia tidak seperti yang kau lihat. Engkau melihat orang di dalam mobil mewah, merasakan kenikmatan. Dunia tidak seperti yang engkau lihat. Mereka penuh penderitaan. Hanya saja mereka tidak curhat kepada engkau. Andai dia curhat apa yang dia rasakan, Anda akan berkata, na'udzubillah. Kalau harus seperti dia. Awalnya mengejar dunia. Tampaknya mengejar dunia. Manusia mengejar dunia. Itu yang tampak. Dunia yang sebenarnya, asli dunia itu terbalik. Dunia yang sedang mengejar dia. Dan dia kelelahan dan tetap harus berlari. Karena dunia mengejarnya dari belakang. Dia tidak boleh stop. Kalau dia mengejar dunia, dan dunia di depan, dia di belakang, mengejar dunia, ketika dia lelah, dia bisa berhenti. Ambil nafas. Ketika dia berhenti ambil nafas, dia istirahat sejenak, dunia makin menjauh. Dan keadaan tidak seperti itu. Ternyata dunialah yang sedang mengejar dia. Ketika dunia mengejar dia dan dia harus lari. Dia lelah, dia capek, tapi harus lari karena dikejar. Kalau dia berhenti, hancur. Sudah paham judul? Sudah terasa? Terasa sudah? Pengalaman antum ya? Pengalaman.
Terasa dikejar dunia, Pak? Antum karyawan ini mayoritas, ya? Itu ada sesuatu yang mengejar antum, bernama dunia. Dengan segala target-targetnya. Merasa mengejar atau merasa dikejar? Tolong jawab dengan jujur. Merasa mengejar atau merasa dikejar? Dikejar kan? Itu dia judul kita. Lelah dikejar dunia. Terbalik, Pak. Dunia ini sering terbalik. Kalau dia murni dunia, terbalik. Yang nampaknya begini, sebenarnya yang terjadi bukan itu. Penguasa, dia dikuasai. Yang mempertontonkan kebahagiaan, dia orang yang paling menderita. Nampak? Nampak keterbalikan? Sebagaimana ketika mereka melihat wanita bercadar, berbaju longgar, berjilbab dalam, apa ini gak ada asyiknya? Justru yang begitu yang sangat asyik. Terbalik. Dunia pahami terbalik. Baru Anda menemukan dunia yang sebenarnya. Yang terbalik dari penampilan zahir dunia itu. Antum pernah merasakan dunia glamor yang menurut orang asyik? Sebagian antum, bukan semuanya, sebagian. Mantan-mantan lah. Senyum, para mantan tersenyum. Dugem, musik, wanita, khamar, tertawa. Ternyata tidak asyik. Sekarang antum masuk ke dalam dunia yang kata mereka, kata orang-orang sejenis antum dulu, sebelum taubat, nggak ada asyiknya. Duduk ngaji, baca Quran, sholat tahajud, berinfak. Apa sih enaknya? Ternyata itu yang enak. Itu yang lezat. Kalau ketemu pimpinan perusahaan marah-marah, hari ini di kantor marah-marah, fahamilah, berarti di rumah tadi kena marah. Ada yang terbalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan sampai dunia menipu kalian. Kita mengatakan kita mengejar dunia, tapi yang terjadi ternyata kita yang dikejar dunia dan kita sudah lelah, kita sudah capek, kita ingin istirahat tapi nggak bisa. Harus tetap berlari. Dan bayangkan alangkah sulitnya hidup. Harus tetap berlari dan harus tetap berlari. Dan dia lelah dan capek. Nggak boleh istirahat. Itulah nasib-nasib orang yang mengejar dunia. Dan dia terus mengejar dunia sampai akhirnya dunia menyusun siasat untuk berada di belakangnya. Dunia dengan syaitan. Syaitan maaf, bukan murni dunia. Syaitan memanfaatkan bahwa akhirnya dunia itu berada di belakangnya, justru dunia yang mengejarnya dan dia harus lari. Tidak boleh istirahat. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat yang ke-55. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai harta-harta mereka membuat engkau takjub. Jangan sampai anak-anak mereka dan keturunan mereka membuat engkau takjub.
Enggak perlu kamu takjub dengan mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Karena sesungguhnya Allah ingin untuk mengazab mereka dengan harta itu. Bukan memberikan nikmat. Tapi Allah ingin apa? Ingin mengazab mereka dengan harta itu. Garis bawahi kalimat itu. Garis bawahi bahwa dengan harta itu Allah ingin membuat mereka teraniaya. Allah ingin mengazab mereka dengan harta itu. Justru harta penderitaan. Kan terbalik itu, Pak. Menurut kita, dia menikmati. Menurut dia, saya teraniaya dengan harta saya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengazab mereka dengan harta-harta mereka itu. Dengan anak-anak dan keturunan mereka itu fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Allah ingin azab mereka dengan harta itu di dunia. Sebelum Allah azab dia dengan harta itu di akhirat. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan jiwa mereka mati, tewas dalam keadaan kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat. Hal yang senada dengan ini di dalam surat At-Taubah ayat 85. Senada betul dengan ayat ini. Hanya beda fa dan wa. Maka kita dilarang takjub kepada harta orang-orang kafir. Namun banyak kita yang salah. Kita takjub dengan banyaknya harta yang ada pada mereka. Sehingga diperhatikan tuh. Ronaldo sekarang dapat duit berapa ya? Miliarder Asia Tenggara sekarang siapa ya? Dia bangun rumah berapa triliun ya? Allah mengatakan fala tu'jibka amwaluhum. Jangan membuat takjub. Harta mereka jangan sampai yang membuat engkau takjub. Namun kita salah. Kita yang saya maksud bukan yang ada di majelis ini. Tapi manusia secara umum. Ketika anak mengatakan kita, artinya bukan kita yang ada di majelis ini. Kalau ada di antara kita yang ada masing-masing seperti itu, taubat cepat. Karena Allah ingin mengazab mereka dengan harta itu di dunia. Harta itu bagi mereka adalah azab. Cuman kita nggak diberitahu. Karena mereka nggak mungkin curhat ke kita. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka derita dengan harta mereka yang melimpah ruah itu. Namun Allah tahu isi hati mereka. Dan memberitahunya kepada kita. Mereka sedang teraniaya oleh harta itu. Ana belum pernah ketemu orang miskin gak bisa tidur karena harta. Sampai sekarang belum pernah ketemu. Antum pernah ketemu? Gara-gara memikirkan harta gak bisa tidur gitu. Bisa? Pernah ketemu? Pernah ketemu? Alhamdulillah belum pernah ketemu. Semuanya belum pernah ketemu kan? Tapi orang kaya gak bisa tidur itu banyak. Banyak Pak. Termasuk orang kaya-kaya muslim. Gak bisa tidur. Tidakkah kita melihat ini sebagai bukti nyata bahwa ternyata orang kaya teraniaya dengan hartanya? Dan tidak ada orang miskin yang teraniaya dengan harta. Tidak bisa tidur. Dan cukuplah itu sebagai azab yang parah di dunia. Kalau sudah tidak bisa tidur.
Jam 11 belum tidur, jam 12 belum tidur, jam 1 belum tidur. Padahal dia sudah setting kamarnya itu lebih megah, lebih hebat daripada kamar yang ada di hotel-hotel berbintang 5. Tapi nggak bisa tidur. Sudah baca buku, nonton TV, segala macam, nggak juga. Akhirnya jam 1:30 dia ambil mobil, jalan-jalan, mudah-mudahan pulang jalan-jalan capek bisa tidur. Dia heran melihat tukang ngojek ngorok di trotoar. Tukang ngojek lagi tidur asik. Dia lihatin, nikmat sekali hidup kamu. Tuh. Tukang ngojek di trotoar bisa ngorok. Kenapa bisa? Bising kendaraan, polusi udara. Kok dia bisa tidur ya? Akhirnya pulang. Minum obat apa? Obat apa? Obat tidur. Salah antum, nggak bisa lihat antum. Itu bukan obat tidur. Itu obat perusak syaraf. Namun kalau dijual dengan nama aslinya nggak ada yang mau beli. Akhirnya dijual dengan nama samaran, obat tidur. Tidur mah nggak ada obatnya. Karena tidur itu anugerah Allah. Diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah ingin memberikan kepadanya anugerah. Akhirnya dia rusak syarafnya. Teler. Teler itu Pak, bukan tidur itu. Terkapar. Namun dia anggap tertidur. Sebenarnya bukan tertidur, terkapar. Ini dia. Indikasi-indikasi manusia yang lelah dikejar oleh dunia. Bukan tidak punya dunia, dunia di belakangnya. Banyak. Justru dunia yang banyak itulah yang telah membuat dia lelah, capek. Namun istirahat nggak bisa. Kalau dia istirahat hancur. Dan dia harus terus berlari, berlari dan berlari. Padahal dia sudah sangat lelah berlari. Ini yang membedakan antara mengejar dunia dengan dikejar dunia. Kalau mengejar dunia masih mending, antum lelah istirahat, ambil nafas. Kalau nggak bisa juga ya udah silakan dunia pergi, saya nggak jadi ngejar. Nggak apa-apa lah nggak dapat dunia, yang penting saya nggak capek terus. Ini nggak bisa. Kalau sudah tidak bisa berhenti, itu namanya sudah dikejar dunia. Kita yang lari dunia ngejar dari belakang, nggak boleh berhenti. Kalau berhenti hancur. Baik. Kalau antum sudah tahu judul, sudah tahu isi pengajiannya? Udah tutup lagi. Belum. Baik. Allah turunkan harta kepada manusia agar kemudian harta itu dijadikan sarana beribadah. Fungsi harta sama dengan fungsi mata, sama dengan fungsi lidah, sama dengan fungsi tangan, sama dengan fungsi kaki. Apa itu? Jadikan dia sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahul daral akhirah. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirata. Wala tansa nasibaka minat dunia. Raihlah, kejarlah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Kejarlah dengan itu, dengan menggunakan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Kejarlah, raihlah, gapailah kampung akhirat.
Berarti apa yang telah Allah berikan kepada kita, gunakan itu sebagai sarana mengejar kampung akhirat. Nampak? Kalau kita posisikan harta pada ayat ini, dia sama dengan mata, dia sama dengan telinga, dia sama dengan kaki, dia sama dengan tangan. Nggak ada bedanya. Sarana yang Allah berikan, jadikan sarana ini sebagai sarana untuk meraih kampung akhirat. Dan kampung akhirat dikejar bukan semata-mata dengan harta, masih banyak yang lain. Itu hanya secuil kecil dari sebagian sarana dunia yang Allah berikan kepada kita. Yang lain lebih banyak, yang lebih besar daripada itu. Sadar tidak sadar, lidah ini nggak mau kita jual dengan harga 500 miliar. Ada yang mau jual lidahnya 500 miliar? Ada? Hah? Berarti harta itu dibanding lidah? Tolong jawab. Berarti harta itu dibanding lidah? Nggak ada apa-apanya. Dan tidak ada orang yang mau menjual kedua bola matanya dengan harga 1 triliun. Nih 1 triliun. Kamu cari duit kan? Cari duit. Nih 1 triliun. Sini 2 bola mata. Mau dipasang di botak, di mata anak saya yang sudah buta. Mau jual? Mau tidak? Mau pun nggak ada yang mau beli. Antum mau jual pun nggak ada yang mau beli. Siapa yang mau beli mata 1 triliun? Tapi anak ingin mengingatkan kita semua bahwa benar tadi fitrah manusia nggak mau jual karena fitrahnya mengatakan mata lebih mahal dari 1 triliun itu. Mata lebih berharga daripada 1 triliun itu. Ada orang mau membeli 10 triliun dari diri antum. Wow, 10 triliun. Bisa berenang di kolam duit itu. Dia tanya, mau beli apa Pak? 10 triliun kok mahal banget? Jantung. Dia mau beli jantung kita berapa? 10 triliun. Ada orang berakal mau jual? Nggak ada. Anak ingin mengingatkan antum semua, termasuk diri anak sendiri. Mari kita latih hati kita untuk mengkerdilkan dunia. Yang ada di tubuh kita ini lebih hebat daripada dunia dan kekayaan dunia dan seisinya. Ini yang sering kita abfa di dalamnya. Ini yang sering kita khilaf di dalamnya. Kita merasa uang 500 juta itu besar. Namun kita tidak pernah melihat lidah kita besar. Kita selalu melihat uang 1 miliar itu mahal. Rumah 1 miliar itu mahal. 5 miliar itu mahal. Namun kita tidak pernah melihat mata kita itu mahal. Kalau di Pekanbaru, Riau, orang kebun sawit. Ana tanya mereka, ada orang mau membeli jari jemari kita. 1 jari dihargai 100 hektar sawit. Berarti 10 jari dia ambil. Sebagai gantinya berapa? 1000 hektar sawit. Mau nggak? Nggak ada yang mau, Pak. 100 hektar, 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 100 hektar. Akhirnya dia hidup tanpa jari jemari, dia punya 1000 hektar sawit. Nggak ada yang mau. Namun kenapa banyak orang yang melihat 1 hektar sawit lebih mulia dari 1 jemarinya? Allah menyuruh kita mengkerdilkan dunia, kita besarkan dunia, itulah salah kita.
Nabi mendidik kita untuk mengkerdilkan dunia, kita tidak mau mengkerdilkan dunia. Nabi melewati seekor bangkai kambing, cacat lagi. Kambing cacat mati. Gitu. Pegang telinganya oleh Nabi. Siapa yang mau membeli ini dari saya 1 dirham? Nggak ada yang mau, sahabat. Kata Nabi, dunia di sisi Allah lebih hina daripada ini di sisi kalian. Apa ini yang diinginkan Nabi SAW untuk kita ambil pelajaran berharga daripada hadis ini? Dunia tidak lebih berharga daripada bangkai kambing. Namun kita tidak mau melatih hati kita untuk mengkerdilkan dunia. Yang akan mengkerdilkan dan membesarkan itu hati. Kerdilkan dunia di hati kita. Soal berapa dia di tangan kita, biarkan Allah yang ngatur. Karena memang yang mampu mengatur itu hanyalah Allah. Kita besarkan dunia itu di hati kita. Sehingga hati ini akhirnya menginginkan dunia. Akhirnya dunia menjadi tujuan hidup. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan menjadi hamba dunia. Dan ketika itulah dunia akan mencampakkan kita kepada kehinaan tiada tara. Dan dunia akan mencampakkan kita kesengsaraan, ke dalam kesengsaraan tiada tara. Betapa banyak orang yang menjual surganya untuk dunia. Betapa banyak orang menjual kehormatannya untuk dunia. Betapa banyak orang yang menjadikan anaknya tumbal demi dunia. Dan itu yang membuat mereka sengsara. Mohon maaf. Kita pergi dari pagi sebelum matahari terbit. Pulang malam jam 9. Istri kita juga melakukan hal yang sama. Akhirnya anak-anak kita tumbalkan. Enggak Ustaz, ada yang jagain dia. Perhatikan saja besok di kemudian hari. Kalau begini kita melakukan kehidupan dunia ini, kemudian anak kita tidak urus, tidak ada waktu dengan anak-anak untuk mendidiknya, kita sama saja yang menumbalkan anak-anak. Biarlah kalian jadi korban. Padahal kita di dalam hati dipengaruhi syaitan, kamu berbuat ini untuk anak. Salah. Kita telah menumbalkan anak. Akhirnya ayahnya profesor, ibunya doktor, anaknya dididik oleh pembantu yang tidak tamat SD. Jadi tumbal apa bukan? Jadi tumbal apa bukan? Coba cermat memantau kehidupan manusia dengan dunia. Karena mengejar. Ternyata salah. Dikejar. Mau berhenti nggak bisa lagi. Saya mau berhenti Ustaz. Nggak bisa. Nggak bisa stop. Usia pensiun 54 tahun, 56 tahun. Baru bisa stop di 56 tahun. Saya nggak tahu. Saya hanya menyebut angka. Entah benar atau tidak. Benar 56 tahun? Oh benar. Alhamdulillah. Kebetulan itu. Sudah lelah Ustaz. Sudah lelah Pak. Nggak boleh. Kita sudah transaksi di awal. Pensiun di usia 56 tahun.
Kalau tidak mau pensiun di usia 56 tahun, kembalikan uang kami. Yang sudah Anda makan 20 tahun. Nggak bisa. Mau tidak mau jalan terus. Sudah capek, sudah lelah, jalan terus. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, raih kampung akhirat. Jadikan dia sarana untuk meraih kampung akhirat. Termasuklah di antara itu adalah harta. Karena bahasan kita adalah harta, dunia. Dunia di sini adalah harta. Maksudnya adalah harta. Karena dunia bagi orang soleh bukan harta. Dunia bagi orang soleh adalah ketaatan. Karena setiap gerik-gerik dunianya untuk ibadah. Namun di sini yang kita maksud adalah harta. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Ini cara pengaturan yang paling benar. Cara pengaturan yang paling benar ini. Yang Allah ajarkan di dalam ayat ini. Yang dikejar itu akhirat. Dunia jangan dilupakan. Kan begitu Allah ajarkan di dalam surah Al-Qasas ini. Cari, raih, kejar kampung akhirat. Jangan lupakan dunia. Yang memposisikan diri seperti ini, dia hidup dengan penuh kenikmatan. Yang dia kejar adalah kampung akhirat. Yang dia tuju adalah kampung akhirat. Dunia sekedar jangan lupa. Manusia terbaik pertama, orang yang mengejar akhirat dan tidak melupakan dunia. Manusia terbaik kedua, di bawah itu, orang yang mengejar, nggak tahu, antara kedua dan ketiga ini entah mana yang nomor satu, entah mana yang nomor dua, kita nggak tahu. Anak tidak bisa memutuskan. Yang dua dan yang tiga ini, bisa saja yang dua jadi nomor tiga, yang tiga jadi nomor dua. Ya, terbaik pertama apa tadi? Mengejar akhirat. Dunia sekedar tidak dilupakan. Yang kedua, mengejar dunia. Akhirat sekedar tidak dilupakan. Yang dikejar dunia, jangan lupa akhirat. Yang ketiga, mengejar akhirat. Dunia dilupakan. Dan yang terburuk nomor 4. Mengejar dunia, melupakan akhirat. Yang terbaik yang pertama. Maka jadilah kita orang-orang yang hidup mengejar akhirat, mengejar akhirat, mengejar akhirat. Dunia sekedar jangan lupa. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Tapi mayoritas orang hidup sekarang terbalik. Mayoritas orang muslim hidup sekarang yang kita lihat terbalik. Dia hidup untuk mengejar dunia, mengejar dunia, mengejar dunia. Akhirat sekedar jangan lupa. Dikejar terus dunia. Tapi dia tidak lupa sholat zuhur. Akhirnya dia sholat zuhur jam 2:15. Sekedar jangan lupa. Dia mengejar dunia. Akhirnya dia sholat isya. Sekedar jangan lupa. Sholat isyanya pas mau tidur jam 11 malam. Sekedar jangan lupa aja. Dan itu di zaman kita sudah dianggap orang soleh. Karena orang yang tidak pernah absen sholat 5 waktu. Padahal dia hidup untuk mengejar dunia, mengejar dunia, mengejar dunia. Akhirat bagi dia hanya sekedar jangan lupa. Dan itu pun terlihat dari pesan-pesannya kepada anaknya yang sedang kuliah di Jogja. Nak, ketika telepon, nak, kamu harus benar-benar serius kuliah.
Papa dan mama sudah sangat lelah mencari nafkah untuk menyekolahkan kamu di sana, menguliakan kamu di sana. Papa dan mama sudah siapkan fasilitas. Uang terus dikirim, mobil disiapkan. Serius kuliah nak, serius kuliah nak. Kamu pulang harus membawa nilai kaum Lot. Sudah panjang lebar, kemudian terakhir dia pesan, nak jangan lupa sholat ya. Di belakang, baru kemudian dia katakan ke anaknya, nak jangan lupa sholat. Ini kebalik. Yang sebenarnya harus dibalik, Pak. Nak, kamu ke Jogja memang untuk kuliah, tapi kamu adalah hamba Allah. Kamu harus sholat 5 waktu. Kalau anaknya laki-laki harus di masjid. Mobil Vios yang papa belikan itu harus diparkir di masjid 5 kali sehari dan semalam. Kok tersenyum? Minimal kajian sekali seminggu harus parkir di pengajian-pengajian. Ustaz Abu Sa'ad dan yang lainnya, kejar. Ustaz Afifi dan yang lainnya. Dan 1 kali seminggu, selain pengajian harus ada 1 kali seminggu yang lain untuk jadwal tahsin Al-Quran. Sekali seminggu untuk menjenguk orang sakit. Ayah, berikan mobil itu kepadamu agar kamu mudah melakukan semua ibadah dan ketaatan kepada Allah. Namun jangan lupa nak, pulang bawa nilai komlot. Kan akhirnya pulang anak-anak komlot semua kan? Ya, baik yang pertama atau yang kedua. Sama. Akhirnya anaknya kuliah kedokteran. Begitu pulang Pak, kalah anak pesantren. Hafalan Qur'annya, bacaannya, makharijul hurufnya. Anak pesantren kalah. Kalau dia pulang menjadi imam di masjid dekat rumahnya di Pekanbaru, orang mengira anak pesantren pulang. Padahal anak kedokteran UGM. Hafal Al-Quran. Bukan hanya bagus bacaan, hafal Al-Quran. Ini anak-anak yang sudah bisa mengejar akhirat, kuliah, sekedar jangan lupa. Kuliahnya jalan terus. Tak ada yang menghalangi. Namun kuliah selesai di kuliah. Pulang kuliah, target dan tujuan utama dia laksanakan. Menghafal Al-Quran, membasugusan bacaan, menimba ilmu agama, dan bisa membaca kitab-kitab gundul para ulama. Ana sengaja katakan UGM, bukan promosi UGM. Tapi realitanya ada. Ana melihat di depan mata ana kepala sendiri. Di depan ana sendiri melihat yang seperti itu. Makanya ana jadikan contoh. Kalau bapaknya nonton di Indonesia senyum-senyum itu. Di Pekanbaru maksudnya. Allah menyuruh kita mengkerdilkan dunia di hati kita. Namun kita tidak mau mengkerdilkannya. Kita besarkan, kita besarkan, kita besarkan, kita besarkan. Padahal dia tidak besar. Kalau antum suatu hari sedang berdiri di depan sebuah rumah, yang luas rumah itu 30 kali 45, 2 lantai, halamannya luas, 10 mobil mewah nongkrong di depan halaman itu. Berdiri melihat, geleng-geleng kepala. Masya Allah, Masya Allah. Ada apa mas? Banyak sekali uang bapak ini. Mau? Iya, saya mau seperti itu. Ya sudah, gantinya sebagai gantinya mata.
Ternyata yang negur yang punya mobil, yang punya rumah, lagi mau dijual nih. Namun jualnya mata, mau mas gantian, silakan ambil rumah saya, mobil saya butuh 2 mata untuk anak saya. Gak mau dia. Mata yang digunakan untuk menatap rumah itu jauh lebih mahal daripada rumah itu. Mata yang digunakan untuk menatap 10 mobil mewah itu lebih mulia daripada mobil mewah itu. Lalu kenapa kita terbalik menatapnya? Kita memandang yang kecil itu besar, kita memandang yang besar ini kecil. Yang besar itu Allah. Kita setiap hari dididik oleh Allah untuk membesarkan Allah. Setiap hari kita dengarkan Allahu Akbar. Setiap hari kita ucapkan itu. Itu yang besar. Itu yang maha besar. Allah. Soal kehidupan dunia, lakukanlah seperti yang Allah mudahkan untuk kita. Sebagaimana Allah mudahkan, seperti itu pula hidup. Di dalam Al-Quran, surat At-Talaq. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Ayat keberapa? Ayat ke-7. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta, kelapangan dunia, berinfak, memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepadanya. Wa man qudira alaihi rizquh. Barang siapa yang orang rezekinya disempitkan oleh Allah, tidak dilapangkan oleh Allah. Rezekinya disempitkan oleh Allah. Falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah dia berinfak, memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau lapang rezeki kita, lapangkan juga rezeki kepada keluarga kita. Kalau sempit rezeki kita, sesempit itu pula, itulah kemampuan kita untuk menafkahi keluarga kita. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan bebankan jiwa manapun kecuali sesuai dengan kadar yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan bersabarlah. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kalau kalian bersabar, Allah akan menjadikan setelah kesulitan ini akan ada kelapangan, kemudahan. Tapi syaratnya sabar dulu dengan kesempitan dan berusaha untuk keluar dari jeratan kesempitan dengan usaha yang maksimal. Dengan tawakal yang kuat, ikhtiar yang bagus, dan doa yang terus bermunajat. Di dalam munajat kepada Allah, sabar sejenak. Dengan cara seperti ini, Allah pasti akan lapangkan. Karena Allah berjanji, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan ini akan ada kelapangan. Namun banyak orang yang tidak tahan dengan kesempitan. Akhirnya tidak mau bersabar. Lalu dia buat program yang membuat dia cepat lapang. Padahal belum waktunya dia lapang. Akhirnya perbuatannya membuat hidupnya tambah sempit. Bisa difahami ini? Sangat bisa difahami? Atau sulit? Sulit. Baik, sulit. Ana ambilkan contoh. Sulit dipahami? Dia tidak sabar dengan kehidupannya yang sempit. Akhirnya dia tidak sabar.
dia membuat cara untuk segera lapang padahal belum waktunya. Dan melakukan hal-hal yang sebenarnya belum boleh dia lakukan dan tidak boleh dia lakukan. Akhirnya usahanya untuk melapangkan dunianya itu membuat hidupnya bertambah sempit. Bisa dipahami? Bisa. Kita bawakan contoh. Hidup sempit sekarang. Ternyata rumah satu-satunya hanya ini. Dan itu pun tidak besar rumah itu. Hanya 5 kali 12. Kan gak besar kan? Gak besar, 5 kali 12. Namun tanahnya lumayan, 350 meter persegi. Lumayan besar. Lumayan. Rumah tidak begitu besar. Apalagi rumah itu setengahnya, di bawahnya semen, di atasnya papan. Itu pun sudah banyak yang keropos. Rumah dengan harga yang minim, tapi tanah lumayan berharga. Apalagi Cikarang ini. Berapa harga tanah sekarang per meter sih? Di tempat antum ini sekarang ini? Hah? Nggak ada yang tahu? 1 juta. Kalau 350 meter persegi? 350 juta. Lumayan. Begitu hidupnya masih sempit, dia ingin segera lapang. Walau dengan cara yang tidak diizinkan Allah, dia gadaikan. Supaya cepat datang ke lapangan. Dapatlah dia pinjaman gadai. Dia buatkan usaha. Karena terlalu cepat, belum pandai, kolab. Nggak bisa menutup hutang. Akhirnya rumahnya dan tanahnya kembali diambil oleh yang pinjamkan uang. Tambah sempit. Yang benar bersabar. Berusaha terus. Berusaha usaha yang halal. Ada tuh satu urat di psikologis kita. Itu nama urat itu sungkan. Nama uratnya apa? Sungkan. Ambil gunting, putuskan. Potong untuk urat sungkan itu. Putus. Atau apa bahasa di sini yang lebih pas gitu? Hah? Bukan malas. Malu. Ya mirip-mirip lah. Sungkan mungkin lebih pas ya. Sungkan ah. Jadi tukang angkut di pasar. Aduh sungkannya banget. Gengsi. Gengsi. Putuskan urat gengsi itu. Ada urat di psikologis kita bernama apa? Gengsi. Putuskan. Ambil gunting, putuskan. Gak bisa dengan gunting biasa, dengan gunting rumput. Yang penting bagaimana dia putus. Mau jadi kuli angkut. Mau jadi tukang kebun. Mau jadi supir taksi. Gak ada rasa sungkan, gak ada rasa gengsi. Masa sih mbak, istrinya jadi tukang cuci baju, istrinya bilang, ya gak apa-apa kan halal. Nah itu, urat gengsinya udah putus tuh. Istrinya gak sungkan-sungkan lagi mendengarkan suaminya menjadi tukang cuci. Gak ada masalah. Cleaning service, gak ada masalah. Asal halal. Ini lebih mulia daripada korupsi 5 miliar. Putuskan syaraf sungkan, syaraf gengsi dan berbuat. Minta kepada Allah. Tampilkan kejujuran dan amanah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Anda akan keluar dari kesempitan itu. Allah berjanji. Saya sering mengatakan, kalau mau hidup lapang di dunia ini, mau hidup nyaman di dunia ini, hiduplah Anda di level Anda. Hiduplah Anda di apa? Di level Anda. Jangan coba-coba berani hidup di level yang sebenarnya bukan level kita. Insya Allah sengsara.
Seandainya Allah berikan kepada kita rezeki baru hidup di level 5, ya hiduplah di level 5. Kendaraannya baru Supra X, ya hidup dengan Supra X. Itulah level kita yang Allah berikan. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan nafkahnya kepada anak dan istrinya sesuai dengan kelas orang yang punya Supra X. Jangan coba-coba naik ke kelas Avanza. SK digadaikan, beli Avanza. Belum kelasnya Pak, menderita. Akhirnya uang gajian bulanan ditarik oleh Avanza. Uang sekolah anak morat-marit. Pinjam sana, pinjam sini, dusta sana, dusta sini. Sebagian orang akhirnya makan di rumahnya disempitkan. Dipres. Hanya untuk Avanza. Itu pun naik Avanza nggak enak. Jalan jauh sedikit. Waduh, bensinnya gimana ini? Bensinnya gimana ini? Dapat berita mau naik harga bensin, bingung dia. Aduh ya Allah, kok kayaknya pemerintah tidak berpihak ke saya. Salah sendiri. Level Anda baru Supra, hiduplah di Supra. Insya Allah nggak bingung mikirkan bensinnya. Demikian juga kalau lebih ke atas, lebih ke atas, lebih ke atas, Pak. Kalau memang Allah mudahkan nanti hidup di level Avanza, ya sudah, saatnya punya Avanza. Jangan mikir Alphard lagi di atas. Kelas Anda baru kelas Avanza yang Allah mudahkan, hiduplah di kelas Avanza. Jangan kemudian baru di kelas Avanza, dengan gaji Anda cukupnya beli Avanza, Anda ingin punya Alphard. Pasti mencari jalan syaitan. Setelah punya Alphard, menderita. Kenapa? KPK sudah melirik. Kok bisa ya kamu level ini mobil kamu Alphard? 2 lagi. Rumah kamu di sini posisinya. Kok bisa ya? Hemat-hemat kami, gaji kamu dari awal sampai akhir untuk 1 Alphard aja nggak cukup. Riksa tuh. Menderita tidak? Menderita. Ini nasib orang yang mengejar dunia dan akhirnya dunia yang mengejar dia. Hiduplah di level kita, ma'asyiral muslimin. Sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini yang sering saya sebut dengan bahasa syariat qanaah. Qanaah itu adalah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa apa yang Allah berikan kepada kita sudah cukup. Bahasa sayanya, bahasa anak, hiduplah di level kita. Jangan mencari level yang lebih tinggi. Jangan paksakan dunia ini kita harus seperti itu. Jangan. Kalau memang nanti Allah mudahkan, ikhtiar kita Allah berkahi, kemudian usaha kita Allah lapangkan, dan itu berjalan dengan cara yang halal, akhirnya kita bisa naik ke kelas Alphard, naik ke kelas Alphard tuh, nggak masalah. Antum kira orang di atas Alphard itu tidak zuhud? Jangan salah. Zuhud itu bukan di atas Alphard atau di atas Corolla. Zuhud itu ada di sini. Yang di atas Alphard, Senin, Kamis puasa. Antum yang baru Supra nggak pernah puasa-puasa. Siapa yang zuhud? Siapa yang zuhud? Jangan kira zuhud itu artinya tidak ada kemewahan dunia. Zuhud itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan anggota badan. Yang punya Alphard, Alphardnya parkir, istrinya belanja, dia baca Quran. Zuhud. Kalau sudah kelasnya Alphard, Allah mudahkan kelas Alphard, hiduplah di kelas Alphard. Allah tidak.
Islam tidak pernah bertabrakan dengan kemewahan dunia. Namun Islam bertabrakan dengan kemewahan dunia yang dihasilkan dari jalan yang haram. Namun kalau dari jalan yang halal, tidak. Kalau kita kemudian berusaha mengejar level di atas kita, akhirnya kita hutang sana, hutang sini, akhirnya dikejar hutang. Debt collector tiap bulan ke rumah. Inilah nasib orang-orang yang dikejar dunia. Ini bukan mengejar dunia, Pak. Namun dikejar dunia. Di saat tidak ada kesempatan untuk berbenah. Dan dia harus terus berlari. Dunia mengejarnya. Tidak boleh berhenti. Saya capek. Enggak, jalan terus. Kalau antum mau menjadi manusia-manusia yang hidup berlomba untuk mengumpulkan kekayaan dunia, seperti perlombaan orang kafir. Orang kafir berlomba untuk menjadi manusia paling kaya. Kalau ingin mengikuti perlombaan itu silahkan. Karena perlombaan mengumpulkan dunia adalah perlombaan lari yang punya garis start namun tidak punya garis finish. Yang berakal, yang tidak berakal silakan ikut. Ya maaf, yang tidak berakal, yang berakal salah ucap. Yang tidak berakal silakan ikut. Ada perlombaan lari, hadiahnya 1 triliun. Ada garis startnya, nggak punya garis finish. Ada orang berakal mau ikut? Ada orang berakal mau ikut? Kapan garis finish mengumpulkan dunia? Nggak ada garis finishnya. Apakah sudah punya 1 miliar itu artinya sudah finish? Enggak. Sudah sampai sekarang 15 miliar, sudah finish? Enggak. Sudah sampai sekarang 100 miliar, sudah finish? Jadi enggak ada garis finish. Garis finishnya hanyalah mati. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab. Seandainya Bani Adam ini, kata Nabi, anak cucu Adam ini, dia punya 2 lembah emas. 2 lembah di antara gunung, emas. Labtagha lahuma thalitha. Dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Wa ma yamla'u jawfabna Adama illa turab. Tidak ada yang memenuhi tenggorokan Bani Adam kecuali tanah. Garis finishnya tewas. Baru berhenti mengejar dunia. Baru berhenti dikejar dunia. Orang yang berakal adalah orang yang menikmati hidup, duduk di pinggiran jalan, baca Al-Quran sambil minum teh, ngelihat orang-orang yang berlomba dunia itu berjalan, berlari di depan matanya. Sambil mengatakan, kasihan deh lu. Maka duduk kita di masjid membaca Al-Quran. Masjid kita di pinggiran jalan. Berlalu lalang orang yang mengejar dunia, berlomba di dunia. Berlalu lalang orang yang dikejar dunia. Sambil mengatakan, tidak bisa menikmati hidup. Kalau kita ingin mencari orang-orang yang sengsara karena terlalu banyak harta, banyak. Kalau kita ingin mencari orang-orang yang sengsara karena mengejar tahta, dan itu bagian daripada dunia, banyak. Karena dunia semata sering mengundang petaka. Kecuali dunia yang sudah bergabung dengan akhirat.
Para ulama mendidik kita untuk mengatakan, pernah nggak kita bertanya, kenapa Nabi Yusuf masuk penjara? Kenapa Nabi Yusuf masuk penjara? Jawabannya hanya satu, karena ganteng. Dunia yang dimiliki Nabi Yusuf mengundang bencana untuk Nabi Yusuf. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf masuk penjara? Tidak lain kecuali ganteng itu. Karena terlalu ganteng, diminati oleh istri-istri pejabat. Karena tidak mau, dipenjarakan. Dunia semata justru sering mengundang apa? Petaka. Dan apa yang membuat kemudian Nabi Yusuf menjadi raja? Menjadi orang yang sangat dihormati. Ilmu. Diangkat dari penjara karena ilmu takwil. Ilmu takbir mimpi. Kemudian disuruh memegang perbendaharaan istana. Menjadi orang mulia di Mesir. Maka dengan mengejar dunia, akhirnya kata harus hutang sana, hutang sini, akhirnya dikejar hutang. Enggak enak hidup dikejar hutang. Yang enak itu hidup tanpa hutang. Tak ada nikmatnya hidup dikejar hutang. Yang hidup enak itu, yang nikmat itu hidup tanpa hutang. Rasul mendidik kita yang mana? Berhutang atau tanpa hutang? Tanpa hutang kan? Itu Rasul ingin menyuruh kita hidup nikmat, hidup lezat. Maghrib jam berapa di sini? Jam berapa masuk waktu maghrib? 6:45. Berarti kita ada waktu sekitar 35 menit. Baik, 5 menit lagi kita selesaikan dan kita lanjutkan dengan tajawab insyaallah taala. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyuruh kita hidup lezat, hidup nikmat, hidup nyaman, hidup tentram, hidup aman, hidup nggak banyak pikiran. Salah satunya jangan berhutang. Namun kita salah. Kita mengatakan nggak ada sekarang orang hidup tanpa hutang. Nggak ada sekarang orang usaha pakai uang sendiri. Selagi bisa pakai uang orang lain, pakai uang orang lain. Sehingga ada tuh di Pekanbaru, dia punya uang 1 miliar, dimasukkan bank, minjam 1 miliar. Ini apa nggak aneh makhluk seperti ini? Punya uang 1 miliar, didepositokan 1 miliar itu. Lalu dia pinjam lagi 1 miliar. Karena mindsetnya sudah berubah. Allah dan Rasulnya menyuruh jangan berhutang. Dia sudah berubah, harus berhutang. Kalau kita bisnis pakai uang sendiri, dapat untung hari itu 500.000, semuanya untuk kita. Tapi kalau seandainya pakai uang orang lain, dapat untung 500.000, harus nombok 100.000. Hari itu dapat untung 500.000. Belum ada kita yang dapat. Karena setoran setiap harinya harus 600.000. Itulah lintah darat. Orang yang berusaha, dia yang menarik darahnya. Riba. Namun karena pola hidup yang salah, tidak mau diatur oleh ayat-ayat Allah, tidak mau diatur oleh Allah dengan ayat-ayatnya, tidak mau diatur oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya, ia sengsara. Maka yang benar itu jangan mengejar dunia. Yang dikejar itu akhirat. Hiduplah untuk dunia sekedar tidak dilupakan. Kita tutup dengan satu ilustrasi. Bagaimana menjadi manusia
hidup mengejar akhirat dan tidak melupakan dunia. Ilustrasinya begini. Besok hari Ahad buat program. Apa kegiatan kita hari Ahad? Pertama, bangun jam 4 subuh, tahajud. Setelah tahajud ke masjid, sholat subuh berjamaah. Lalu membaca Al-Quran sampai jam 7. Jam 7 ya, setengah 7. 6.30. 6.30 pulang. Bersenda gurau dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak sambil minum teh. Setelah itu jam 8 pergi sama istri dan anak-anak majelis taklim sampai zuhur. Pulang sholat zuhur, singgah di restoran A, makan. Selesai makan, pergi ke rumah orang tua, birrul walidain. Ke rumah orang tua kita dulu, baru kemudian ke rumah mertua kita yang anaknya sudah bersama kita. Sekaligus anak-anak disuruh untuk berbakti kepada kakek dan neneknya. Sampai asar. Setelah selesai sholat asar, pulang ke rumah. Nah, sambil lewat, tidak lupa melihat bangunan ruko 20 pintu. Sambil pulang aja. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang bisa kita jawab. Dan seperti yang biasa, bahwa kita jawab pertanyaan yang sesuai dengan tema. Pertanyaan pertama, saya seorang karyawan pabrik. Gaji saya tanpa lembur sudah cukup untuk menafkahi keluarga. Apakah dibenarkan apabila lembur saya tolak? Dengan alasan tanpa lembur pun insya Allah sudah cukup. Tapi keluarga sering ngeluh. Kalau hanya ngandalin gaji pokok, katanya nggak bisa nabung untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Mohon nasihatnya Ustadz. Nasihatnya adalah nanti malam setelah anak-anak tidur, panggil tuh istri. Duduk. Sini, Dek. Duduk. Mari kita lihat. Apakah gaji kita sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan hidup? Yakinkan dia bahwa sudah cukup. Tentu Anda paling paham karena Anda mengatakan tadi sebenarnya sudah cukup. Transfer ilmu Anda sudah cukup kepada istri agar istri punya pandangan yang sama. Kalau sudah sama, ya sudah. Kalau sudah sama, ya sudah, cukup. Masalahnya sekarang kasus ini adalah Anda merasa cukup, Anda merasa qanaah, istri belum merasa cukup, istri belum qanaah. Berarti kasusnya ada pada qanaah istri. Yang harus diciptakan, diusahakan dengan izin Allah adalah bagaimana menjadikan istri menjadi istri yang qanaah. Dek, kan cukup ini, Dek. Gaji kita cukup. Kamu bisa punya motor matic, Akang bisa punya motor Satria. Cukup kan? Cukup. Tuh lihat tetangga kita. Kemana-mana pakai sepeda. Jadi latih istri untuk memandang kecukupan sebagaimana Anda memandangnya. Karena masalahnya ada di situ. Namun kalau untuk membahagiakan istri, setelah istri berhasil dididik untuk qanaah, sekali-kali ambillah lembur itu. Kan Islam juga gak melarang kita ngambil lembur.
Emang ada hadisnya ngelarang itu? Nggak ada dong. Kalau memang kita merasa kesehatan kita cukup, dan itu tidak mengorbankan istirahat kita sekali-kali, tapi kalau lembur terus, memang mesin kita panas. Seperti mesin yang seharusnya sudah istirahat, terus dipakai. Sehingga istirahat kurang, mata mulai cekung, kesehatan menurun, daya tahan tubuh menurun, tiap sebentar pilek dan batuk. Itu sudah indikasi mesin kita terlalu panas. Suruh istirahat. Namun karena ngejar dunia, orang nggak peduli. Cukup konidin, selesai, batuk gitu. Itu indikasi dari tubuh. Tubuh seolah-olah berkata, "Mas, aku udah capek, Mas, istirahat. Jangan ambil lembur." Tapi kalau memang tubuh masih fit, insya Allah tambahan-tambahan sekian jam tidak akan membuat kita lelah, dan tidak akan mengganggu kesehatan kita, dan tidak akan mengganggu kebersamaan kita bersama istri dan anak-anak. Kenapa tidak? Wallahu a'lam. Kita sering melihat para buruh yang demo minta naik gaji dengan alasan buruh belum bisa hidup layak. Mohon nasihatnya Ustadz. Apakah ini termasuk dikejar dunia? Hidup layak. Apa takarannya? Apa standarisasi hidup layak? Wahai para buruh yang demonstrasi. Anda tahu standar layak? Kalau Anda tidak tahu, berarti omong kosong. Ingin hidup standar layak. Anda tidak tahu standarisasi layak. Kok berani mengklaim hidup kami tidak layak? Apa standarnya hidup layak itu? Punya rumah satu gitu standarnya. Udah layak? Banyak orang punya rumah satu merasa hidupnya juga tidak layak. Punya kendaraan satu sudah layak. Banyak orang punya kendaraan satu yang merasa hidupnya tidak layak. Punya perusahaan satu sudah layak. Banyak orang punya perusahaan satu merasa hidupnya belum layak. Yang layak itu di mana sih? Yang layak itu adalah qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau saya ingin mendidik diri saya ingin mendidik saudara-saudari saya kaum muslim dan muslimat. Saya mendidik dengan cara begini. Yang kita butuhkan sebenarnya hidup itu tidak banyak. Yang kita butuhkan tidak banyak. Yang banyak itu yang kita mau. Yang kita butuhkan tidak banyak. Yang banyak itu yang kita mau. Banyak maunya. Bukan banyak butuhnya. Soal butuh berarti untuk kehidupan dunia. Kalau untuk kehidupan dunia, kaya miskin Allah bagi rata. Soal butuh. Sama. Karena ini kebutuhan manusia. Dan tidak adil kalau Allah pandang-pandang bulu. Karena ini kebutuhan hidup. Soal kebutuhan hidup Allah bagi rata. Sehingga si kaya dapat seperti si miskin dapat seperti si kaya. Tapi dalam level kebutuhan hidup. Antum butuh nasi berapa piring sehari? Berapa piring? 3, kebanyakan Pak. Tanya ahli kesehatan, 3 piring sehari kebanyakan. Mana dokter di sini? Ada dokter di sini? Ada ahli herbal di sini? 3 piring sehari kebanyakan. Antum hanya butuh 1 piring setengah. Satunya di siang hari, setengahnya sebelum maghrib. Untuk mendapatkan kebutuhan hidup 1 piring setengah sehari, kaya miskin Allah bagi rata. Betul tidak? Betul tidak? Kalau antum sudah makan 3 piring sehari, antum lebih kaya tuh. Sudah kaya itu. Karena kebutuhan antum cuma 1,5 piring. Antum sudah kaya. Saking kayanya dapat 3 piring. Saking 3 piringnya sakit terus. Pagi makan nasi, ikan asin.
Siang nasi lagi, lauk pauk. Malam nasi lagi. Tidur sebelum tidur sate lagi. Saking kayanya sakit. Karena Anda masukkan ke dalam tubuh kadar yang lebih daripada kebutuhan tubuh. Yang lebih itu tidak ada manfaat. Yang lebih itu mudarat. Namun yang makan 3 piring sehari merasa miskin terus. Merasa kebutuhannya tidak tercapai terus. Padahal sudah lebih dari kebutuhan. Bisa memahami ini? Sangat mudah? Sangat mudah. Sekaya apapun dia tidak akan bisa makan sehari 100 piring. Bisa? Nggak bisa, Pak. Sekaya apapun dia tidak bisa makan sate 20 bungkus. Nggak bisa. Tetap 1 bungkus seperti orang miskin. Soal kebutuhan hidup Allah bagi rata karena Allah Maha Adil. Semua manusia butuh garam, kaya miskin sama. Semua manusia butuh air, kaya miskin sama. Semua manusia butuh sehat, kaya miskin sama. Kita butuh sehat? Butuh sehat. Kaya miskin Allah bagi rata. Soal kesehatan sama. Ini dia, Pak. Ini kesehatan dunia ada di sini. Kesehatan dunia ada di air ini. Rahasianya ada di air ini. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan manusia. Kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air. Berarti kesehatan manusia kuncinya ada pada air putih ini. Yang pandai memanfaatkan air putih untuk kesehatan dia akan sehat. Tanya ahli herbal, bukan bagian saya itu. Air putih bagi tubuh bagaikan oli bagi mesin mobil. Maka rajin-rajin ganti oli. Supaya mesinnya sehat. Yang pemalas ganti oli, itu mesinnya ngadat sana ngadat sini. Dan ternyata untuk kesehatan Allah bagi rata. Siapa bilang hidup sehat itu mahal? Bohong. Kalau mahal Allah tidak adil. Karena kesehatan milik kebutuhan semua manusia. Kalau Allah hanya berikan kepada orang kaya, berarti Allah tidak adil. Karena kesehatan itu kebutuhan seluruh manusia. Setiap yang namanya kebutuhan Allah bagi rata. Setiap yang namanya kebutuhan Allah bagi apa? Rata. Antara kaya dan miskin sama. Manusia butuh istri, sama kaya dengan miskin. Manusia butuh anak, sama si kaya dengan miskin. Manusia butuh pakaian, sama si kaya dengan miskin. Satu hari cuma butuh 1 lembar pakaian. Atas 1 lembar bagian bawah. 1 hari, butuhnya segitu. Sama, orang miskin juga 1 lembar 1 hari. Nggak akan mungkin dia kaya itu sekali pakai 20 baju. Nggak mungkin. Dia butuhnya 1 hari sama satu baju. Antum hidup punya baju cuma 7 lembar. Cukup? Cukup. Sekarang berapa baju antum di rumah? Berapa lembar? 25? Sudah lebih 18 dari kebutuhan. Kenapa hidup merasa miskin? Jadi tidak ada yang namanya standarisasi layak, itu nggak ada. Para sahabat hidup penuh dengan kemiskinan. Tidak ada yang mengatakan kami itu tidak layak wahai Rasul. Abu Hurairah hidup di emperan masjid. Abu Hurairah hidup di mana? Emperan masjid. Nggak pernah mengatakan kepada Rasul, nggak layak saya rasanya tidur di emperan masjid setiap hari. Nggak ada. Yang layak itu adalah qanaah. Seberapa yang Allah berikan, maka kita qanaah, kita akan mencapai kelayakan. Dan ketahuilah yang kita butuhkan sedikit, yang banyak itu yang kita inginkan. Kalau kita pandai melihat kebutuhan, kita tidak akan pernah mengeluhkan kekurangan.
namun kita selalu memperhatikan keinginan, disitulah kita selalu merasa hidup dipenuhi kefakiran. Bisa difahami? Ya. Anda butuh kendaraan, oke, butuh kendaraan. Tapi saya nggak punya kendaraan, tuh bisa angkot. Anda butuh kan? Tuh ada angkot. Ada motor dinas, plat merah, nggak ada masalah. Putuskan urat gengsi. Kalau kita pandai melihat kebutuhan hidup, kita pasti melihat kita punya kebutuhan hidup lengkap. Tanpa kurang. Tapi kalau yang kita pikirkan selalu keinginan untuk memiliki ini dan itu, pada saat itulah kemiskinan selalu ada di depan pelupuk mata. Oleh karena itu Nabi mengatakan jangan pandang ke atas. Selalulah pandang ke bawah. Anda akan merasa kaya. Wallahu a'lam. Mohon doanya Ustadz agar istri ana bisa istiqamah dalam menuntut ilmu agama yang hak. Karena ini kali pertama istri ana mau ikut kajian sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk merasakan kita butuh ilmu. Bimbingan ayat-ayat Allah, bimbingan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya, bukan hanya istri antum. Kita butuh istiqamah itu. Termasuk yang berbicara. Tanpa terkecuali. Dan mohon bimbingannya dari Ustadz dan akhwat-akhwat yang lebih dulu mengenal sunnah. Agar bisa merangkul beliau. Agar tidak merasa minder. Masalahnya, akhwat nggak tahu yang mana nih. Cara yang terbaik adalah, ya, berikan seperti ini kajian-kajian. Insya Allah penuh manfaat. Insya Allah penuh manfaat. Untuk merasa hidup kaya itu, inilah kajian-kajian seperti ini. Kita akan merasa hidup kita kaya. Mata ini berharga, lidah ini berharga, telinga berharga, tangan berharga, darah berharga, tulang berharga, jantung berharga, ginjal berharga, pankreas berharga, rambut berharga, gigi berharga, hitam yang ada di mata itu berharga sekali. Karena nggak ada orang yang mau hitamnya hilang. Namun kita jarang melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Di bawah hidung kita itu ada parit. Berharga sekali parit itu. Apa namanya ini? Anda nggak tahu bahasa di sininya apa? Hah? Apa bahasa Indonesianya nih, Pak? Di bawah hidung ada kan paritnya kan? Nah, itu berharga sekali, Pak. Dan nggak ada orang yang mau kehilangan itu. Namun kita jarang melihatnya sebagai rahmat yang besar. Itu kesalahan kita, bukan kesalahan Allah. Kita tidak pernah melihat kuku ini rahmat dan nikmat yang besar. Itu salahnya kita. Kalau kita bisa melihat rahmat dan besar, rahmat yang besar pada kuku ini, betapa besar manfaat kuku ini. Ada di antara kita yang pernah berlatih berapa banyak manfaat kuku? Enggak ada. Karena kita anggap tidak nikmat. Maka dengan cara-cara seperti ini hidup itu akan tertata. Karena diturunkannya syariat untuk menata hidup di dalam kehidupan yang benar. Kalau Anda kaya ditata dengan menjadi orang kaya yang benar. Kalau Anda tidak kaya ditata menjadi kehidupan orang tidak kaya yang benar. Kalau Anda penguasa ditata menjadi penguasa yang benar. Kalau Anda rakyat ditata untuk menjadi rakyat yang benar. Kalau Anda menjadi istri ditata menjadi istri yang benar. Menjadi suami ditata oleh syariat agar menjadi suami yang benar. Menjadi teman ditata oleh syariat untuk menjadi teman yang benar. Menjadi tetangga ditata oleh syariat untuk menjadi teman dan tetangga yang benar. Sehingga hidup ini nikmat. Tertata dengan rapi. Seluruh yang tertata dengan rapi indah dipandang mata. Betul tidak? Kalau kita masuk ke perumahan tertata dengan rapi perumahannya. Di sini jalannya 2 jalur, di sini perumahannya, di sini gangnya, di sini tamannya. Tertata dengan indah. Demikian juga kalau iman kita tertata dengan indah.
Namun hiduplah di perumahan-perumahan yang tertata dengan indah, manusia-manusia yang imannya amburadul. Sehingga keindahan perumahan itu akan hilang karena imannya amburadul. Maka menuntutlah ilmu agar kita bisa menata hidup kita dengan tatanan yang benar dalam kehidupan. Di tempat ana sedang ada PHK, pemutusan hubungan kerja. Saya bertahan dengan kesepakatan bersama syarikat atau saya mengambil dengan perhitungan manajemen perusahaan dan mensyukuri dan tawakal kepada Allah. Dan apakah ini pertanda Allah telah memberikan yang terbaik buat ana? Setiap apapun yang terjadi dalam hidup Anda murni rahmat Allah dan keadilan Allah. Tapi ini pembahasannya panjang. Takut-takut antum nanti nggak sampai kepada bahasan ini dengan baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, murni rahmat Allah dan murni keadilan Allah. Karena Allah tidak pernah tidak merahmati dan Allah tidak pernah tidak memberikan keadilan. Namun memang khusus kasus ini sulit kita untuk menjawab dalam waktu yang singkat. Usulan ana kepada antum yang bertanya, kalau memang kemudian antum terpilih menjadi orang yang diputuskan hubungan kerja oleh perusahaan, terima itu dengan sabar, berarti sementara ada kesempitan hidup. Ya, sementara akan ada kesempitan hidup. Lakukan yang tadi itu, yang tadi kita katakan. Nafkahi keluarga, mulai tata kehidupan di keluarga sesuai dengan sempit yang ada sekarang. Dan bersabar. Dan putuskan urat gengsi, putuskan urat sungkan. Lalu kemudian bergerak. Rajin berdoa. Rajin berikhtiar, tunjukkan kejujuran. Tunjukkan kerja keras. Pantang menyerah. Orang akan mempercayakan sesuatu kepada antum. Modal hidup itu kejujuran, bukan uang. Modal hidup itu apa? Kejujuran, bukan uang. Orang yang memandang modal hidup adalah uang salah. Modal hidup adalah kejujuran. Kalau antum bersabar, istri bersabar, lalu kemudian kebiasaan hidup menjadi karyawan, berapa belanja disesuaikan dengan kesempitan. Kalau memang anak harus berhenti sekolah SD, berhenti. Kalau memang harus begitu, berhenti. Emang kalau nggak tamat SD berarti nggak bisa cari uang? Hah? Apa ada jaminan? Kalau anak kita tidak tamat SD berarti dia tidak akan pernah bisa cari uang. Ada jaminan? Ada nggak jaminan seperti itu? Tamat SD berarti mahir cari uang. Ada? Enggak kan? Kalau memang kehidupan kita sangat sempit sehingga tidak sanggup membayar uang bulanan anak kita ketika jadi karyawan, karena uang bulanannya sudah 300.000 per bulan, ya sudah, tarik dari sekolah, mohon maaf saya tidak sanggup membiayai. Jangan hutang sana, hutang sini, antum repot. Didik di rumah, antum punya waktu lapang, didik dia untuk menghafal Al-Quran. Tamat teman-temannya SD, anak Anda tamat hafalan Al-Quran. Mana yang lebih bermanfaat? Tamat teman-temannya tamat SMA, dia tamat hafalan Al-Quran dan 5.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang dipakai orang langsung setelah di usia SMA? Yang tamat SMA dan pegang ijazah SMA atau anak Anda yang hafal Al-Quran dan hafal 5.000 hadis Nabi? Mana yang akan dipakai orang segera? Ayo jawab. Kok bengong gitu? Mana yang akan dapat lahan pekerjaan paling cepat? Yang punya ijazah tapi tidak hafal Quran, atau yang tidak punya ijazah tapi hafal Quran dan hafal 5.000 hadis? Mana yang akan dapat pekerjaan dalam waktu yang paling cepat? Nomor 2 apa nomor 1? Nomor 2. Kenapa Anda harus sedih anak Anda ditarik dari sekolah SD? Karena itu tuntutan.
Tuntutan kehidupan yang sedang sempit. Ada anak sahabat tamat SD? Anak sahabat Rasulullah, anak Abu Bakar, anak Umar, ada yang tamat SD? Hah? Tolong jawab. Enggak ada. Anak Imam Syafi'i ada yang tamat SD? Enggak ada. Kenapa kita wajibkan anak kita harus tamat SD? Dan kalau kita tarik dari sekolah itu rasanya dunia ini sempit. Imam Syafi'i tidak pernah tamat SD. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah tamat SD. Kita sudah berada pada suatu mindset hidup yang aneh tanpa kita sadari. Jadi sabar. Didik istri sabar, didik anak-anak sabar. Gunakan kelapangan hari-hari antum untuk dekat dengan Al-Quran. Gunakan kelapangan hari-hari istri antum dan anak antum untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis Nabi SAW. Antum bekerja keluar, istri antum menghafalkan Al-Quran untuk anak. Insya Allah untuk mencari satu piring setengah nasi setiap hari masih gampang di Indonesia ini. Masih sangat gampang. Insya Allah kalau Anda mau. Di mana-mana orang meletakkan pengumuman, dibutuhkan karyawan-karyawati, dibutuhkan karyawan-karyawati. Di mana-mana Anda lihat banyak. Itu semua lowongan kerja. Wallahu a'lam. Apabila kita sudah terlanjur dalam kondisi dikejar dunia dan kita ikhtiar dan berdoa dan bertaubat, akan tetapi belum terbebas dari hutang dan riba. Menurut saya solusinya agar segera terbebas kita harus jual rumah. Tapi belum laku-laku. Apakah harus kita jual selakunya atau harus bagaimana agar terbebas? Kalau Anda sudah punya tekad menjual rumah, Anda sudah sampai kepada estafet yang bagus. Karena lebih baik bebas dari riba walau tidak punya rumah, daripada punya rumah namun terikat dengan riba. Anda sudah melangkah ke langkah yang hebat. Yang langkah yang hebat ini banyak orang yang tidak bisa sampai ke titik itu. Karena mindset hidup manusia sekarang ini lebih baik punya rumah walaupun dipenuhi riba, daripada tidak punya rumah walau tidak punya hutang dan tidak punya rumah. Berarti antum sudah melangkah ke jenjang yang hebat. Yang banyak orang tidak bisa ke jenjang itu. Tinggal usaha keras untuk menjual rumah dengan harga yang paling layak. Paling pas menurut antum. Banyak cara. Dan sekarang iklan mudah. Iklan itu mudah. Ya, usahakanlah sebanyak-banyaknya. Dan nggak benar juga kalau seberapa lakunya saja, itu namanya tidak ikhtiar. Kita harus fight dalam kehidupan, termasuk fight menjual harga rumah kita. Menjual rumah kita dengan harga yang pantas. Mohon penjelasan Ustadz hal yang berikut ini. Dunia ini seperti bayangan. Semakin kita kejar dia semakin menjauh. Coba berhenti dan berbaliklah. Maka dia yang akan mengejar kita. Kalau tidak salah, itu pernyataan dari Ibnul Qayyim. Kalau sudah dari Ibnul Qayyim, siapa Maududi Abdullah? Kalau sudah dari Ibnul Qayyim, saya ini nggak ada apa-apanya dengan Ibnul Qayyim, Pak. Ya sudahlah, itu Ibnul Qayyim dan memang benar apa yang ia katakan. Benar apa yang ia katakan. Makanya kita tidak disuruh untuk mengejar dunia. Kita disuruh untuk berikhtiar. Soal kemudian dunia dapatnya berapa dari ikhtiar itu, biarkan Allah yang ngatur. Jangan dikejar. Wallahu a'lam. Apakah bagian dari mengejar dunia jika mendahulukan membeli rumah daripada menabung haji?
Padahal sudah punya rumah tapi pemberian orang tua. Mohon nasihatnya Ustaz. Sudah punya rumah, pemberian orang tua, ada dana, ingin bangun rumah lagi. Yang benar saja antum. Kan sudah punya rumah. Emang tiap malam 2 rumah itu dihuni semua? Setengah malam di rumah ini, setengah malam di rumah itu? Kan enggak kan? Ya, buat apa lagi bangun rumah? Kan sudah ada rumah. Kecuali nambah orang rumah. Ketawa bapak-bapak. Iya, nggak bisa satu rumah. Tapi kalau masalahnya adalah satu rumah sudah cukup, pemberian orang tua, apa sih gengsinya tinggal di rumah pemberian orang tua? Lagi-lagi, putuskan urat gengsi. Sudah. Uang yang ada gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Kalau memang haji, haji. Tabung haji. Wallahu a'lam. Ana rasa sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ingat ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kita tidak hidup untuk dunia. Kita tidak hidup untuk dunia. Jangan hidup untuk dunia. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Orang yang paling rugi adalah orang yang mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya dari jalan yang haram. Sehingga ketika dunia itu sudah banyak, dia tinggalkan dengan kematian. Itu orang yang paling merugi. Karena dia tinggalkan sebanyak-banyaknya dan dia pertanggungjawabkan kepada Allah seluruh yang banyak itu. Hiduplah mahir melihat kebutuhan dunia. Dan bukan mahir melihat keinginan dunia. Kebutuhan kita lengkap. Yang tidak lengkap itu keinginan syahwat kita. Maka orang yang sudah mampu untuk meniadakan keinginan syahwat, dia hidup kaya raya. Karena dia melihat seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu dia tidak akan mengejar-ngejar dunia. Dengan itu dia tidak akan melakukan aksi-aksi yang akhirnya dunia mengejar dirinya. Dan dia lelah berlari tanpa boleh berhenti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemahiran dan kepiawaian berhadapan dengan dunia. Dunia dengan isinya yang murni dunia syarat dengan tipuan. Maka jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.